Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan melihat firman Tuhan. Percayalah Tuhan memperhatikanmu. Percayalah Tuhan melihat keberadaanmu. Percayalah Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi engkau. Kita melihat sebuah judul, semuanya akan ditambahkan. Kita memulainya dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat itu diawali dengan ayat 31 yang berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara-saudara, dijelaskan di situ, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Dengan kata lain, saudara sekalian, soal makan, soal minum, soal pakaian adalah hal yang menurut firman Tuhan tidak perlu dikhawatirkan. Kebutuhan-kebutuhan daging itu adalah hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena saudara-saudara, Allah Bapamu mengerti bahwa semua itu diperlukan oleh engkau. Tetapi orang-orang yang khawatir akan makan, minum, dan pakaian tadi adalah orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki pengharapan. Yang ada di dalam benak mereka, yang ada di dalam pikiran mereka, yang ada di dalam hidup mereka hanyalah soal-soal makan, minum, pakaian. Filipi pasal 3 ayat 19 menulis tentang orang-orang. Filipi pasal 3 ayat 19 dikatakan begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi Filipi 3 ayat 19 ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bertuhankan perut. Artinya ada orang-orang yang selalu hidup dengan pikiran yang tertuju soal perut saja. Soal makan, minum, pakaian, hal-hal yang hanya untuk kebutuhan dagingnya saja. Dan Filipi itu menjelaskan ada orang-orang yang bertuhankan itu. Artinya tidak salah kita melihat betapa banyak orang yang khawatir tentang hal-hal jasmani ini. Betapa banyak orang yang khawatir akan makan, minum, dan pakaian. Saudara-saudara, karena mereka hanya hidup untuk perut mereka sendiri. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, di situ dikatakan begini,
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara-saudara, Yohanes itu menuliskan bahwa ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang berkembang di dunia ini. Dan itu menjadi, katakanlah, sesuatu yang menjadi tren di mana orang-orang hanya mengejar, hanya ingin hidup dengan keinginan dagingnya saja, keinginan matanya saja, dan mencoba mengangkat kemuliaan, keangkuhan dirinya. Orang-orang yang tidak punya Tuhan, mereka tidak memiliki pengharapan lain kecuali arah hidup mereka itu diarahkan untuk hal-hal daging tadi, untuk menjadikan Tuhan mereka adalah kebutuhan mereka itu, untuk menjadikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu menjadi model hidupnya di dunia ini. Orang-orang yang tidak punya Tuhan, itulah yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 tadi, 31. Matius pasal yang ke-6, kita lihat lagi Matius itu, saudara, dikatakan begini, semua itu dicari, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya jelas, orang-orang yang tidak punya Tuhan, mereka tidak punya pengharapan, sehingga mereka menjadikan kebutuhan, menjadikan kedagingan mereka, menjadikan makan, minum, dan pakaian, menjadikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu menjadi arah dari perjalanan hidup mereka. Mereka tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Kita maju, saudara-saudara. Ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara, kita datangi Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ketika Matius pasal 6 ayat 33 berbicara kerajaan Allah, maka Yohanes 3 ayat 5 ini menunjukkan bagaimana seseorang bisa memiliki kerajaan Allah. Mereka harus dilahirkan kembali. Mereka menjadi kejadian baru, sebab yang dari daging adalah daging. Mereka harus lahir kembali dari air dan roh. Pengertiannya, roh Allah atau Roh Kudus itu membasuh, menguduskan, menyegarkan, dan memberi kekuatan untuk ada dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi ketika saya dan saudara lahir baru dari air dan roh, maka roh Allah itu membasuh saya, roh Allah itu mengkuduskan saya, menjadikan saya baru, sehingga saya menjadi pribadi-pribadi yang baru, fresh. Dia memberikan kekuatan sehingga saya bisa ada di dalam kebenaran dan kekudusan. Seorang yang lahir dari air dan roh, dia mengalami roh Allah membasuh dan menguduskan dia, menjadikan dia baru, merefresh keberadaannya. Dia tidak lagi hidup sebagai manusia daging, tapi dia hidup di dalam pimpinan dan penguasaan dari roh Allah itu. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang lahir baru dari air dan roh. Karena Allah saudara dan Allah saya itu roh adanya, maka Allah membasuh saudara, mengkuduskan saudara. Artinya saya dan saudara dijadikan baru. Dia menyegarkan, merefresh semua, menyegarkan kembali kita, sehingga kita punya kekuatan untuk ada di dalam kebenaran dan kekudusan. Korintus menyebutnya, kita adalah ciptaan baru. Saudara, kalau saudara ingin mendapatkan kerajaan Allah, maka jalan yang harus saudara ambil, maka jalan yang harus saudara ambil langkah hari-hari ini adalah masuk dalam kelahiran baru. Ketika saudara ingin meraih kerajaan Allah, sebab Matius 6 ayat 33 tadi berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudara perlu menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, engkau tidak bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak jadi baru, kalau engkau tidak lahir baru dari air dan roh. Engkau dibaharui oleh Allah yang adalah roh itu. Engkau dikuduskan. Kudus itu berarti baru. Engkau disegarkan, artinya kita difreshkan kembali, dan kita mendapat kekuatan untuk ada dalam kebenaran dan kekudusan. 2 Korintus 5:17 menyebutnya, kita menjadi ciptaan baru. Kebenaran adalah berbicara kekudusan hati dan kemurnian hidup. Kita tidak berhenti menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tidak berhenti menjadi orang-orang yang sudah dibaharui oleh pekerjaan Allah di dalam rohnya itu. Tapi kita punya kebenaran. Kebenaran adalah kekudusan hati dan kemurnian hidup. Ada contoh yang bagus yang layak kita perhatikan. Lukas pasal 10 ayat 33 dan 34 dikatakan begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, ini orang Samaria. Ketika dia melihat ada orang yang teraniaya, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan yang ada yang keluar dari dalam hatinya. Berbeda dengan imam dan orang Lewi yang turun lewat di situ. Saudara, imam yang dikatakan adalah pelayan di bait Allah. Mereka menghindari orang yang mengalami aniaya itu. Begitu dengan orang Lewi, mereka menyimpang. Tetapi justru orang Samaria yang seringkali dipandang sebelah mata, dianggap sebagai orang yang tidak benar, dianggap sebagai bukan orang Yahudi asli. Tapi dia berbelas kasihan, dia berhenti, dia datangi orang itu, dia siram luka-lukanya, lalu dia balut dan dia bawa ke penginapan. Bahkan kalau kita baca lebih jauh, dia memberikan uang kepada pemilik penginapan itu untuk merawat orang itu sampai sembuh. Saudara, lihatlah kekudusan hati dan kemurnian hidup. Kebenaran itu tidak sekedar ada di lidah mulut, tidak sekedar ada di tampilan fisik.
Tapi kebenaran itu ada di dalam hati dan muncul di dalam kehidupan seseorang. Kalau kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-12, Lukas 8 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saya mengambil bagian di ayat itu bahwa iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Artinya saudara, di dalam hati manusia, di dalam hati saudara dan saya, itu bisa, itu ada, dan bisa ada firman Tuhan di dalamnya. Saudara, Lukas itu menjelaskan iblis mengambilnya dari dalam hati. Artinya firman itu sebenarnya bisa tinggal, bisa ada di dalam hidup saudara. Artinya saudara, kekudusan hati itu harusnya ada karena firman tinggal di situ. Tetapi firman itu bisa hilang. Artinya saudara-saudara, kalau firman itu ada di dalam hati dan hati kita bersama, maka dia akan muncul keluar. Seperti apa yang dikatakan di dalam Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Artinya saudara, hati saudara itu bisa ditaruh firman dan bisa juga ditaruh hal-hal yang jahat. Nah, kalau kita bicara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu mengisi hati kita itu dengan sepenuh-penuhnya dengan firman, supaya hati kita itu kudus, supaya hati kita itu kudus dan tampil keluar di dalam kehidupan kita, sebuah kehidupan yang murni dan berkenan kepada Allah. Tindakan kita ketika kita berdikatakan mencari kerajaan Allah, kita belajar menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan baru, lalu mencari kebenaran. Maka kita mencoba mengisi hati kita ini dengan firman Allah. Lukas 8 ayat 12 tadi mengatakan iblis bisa mengambil firman dari hati kita. Artinya saudara, di dalam hatimu bisa diisi firman Tuhan. Hatimu bisa dipenuhi dengan firman. Hatiku bisa dipenuhi dengan firman. Dan kalau firman itu penuh di dalam hatiku, penuh di dalam hati saudara, maka tidak ada perkara yang jahat yang akan tampil keluar di dalam kehidupan kita. Kalau firman itu ada penuh di dalam hati kita, maka hati kita ini kudus. Dan keluarlah dari dalam hati kita kemurnian hidup yang berkenan kepada Allah. Keluarlah kemurnian hidup. Keluarlah kemurnian hidup. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Hidup kita itu adalah hidup yang menunjukkan bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada firman yang kudus. Kebenaran artinya kekudusan dan kemurnian hidup. Ketika kita mencari kebenaran Allah, maka kita mencoba mengisi hidup kita, mengisi hati kita dengan firman. Berapa banyak firman yang tinggal di dalam hidup saudara? Apakah lebih banyak perkara-perkara jahat? Apakah lebih banyak ambisi pribadi? Apakah lebih banyak keinginan-keinginan daging di dalamnya? Tapi kalau kita mencoba mengisinya dengan firman Allah, maka kita sedang mengejar kebenaran
Dan yang Tuhan katakan itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalimat berikut dari Matius 6 ayat 33 itu semuanya akan ditambahkan. Nah, saudara-saudara, ketika saya dan saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala keperluan makan, minum, pakaian ditambahkan. Itu yang dijelaskan di dalam Matius tadi. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Dikaitkan dengan ayat 31, maka itu bicara soal keperluan makan, minum, dan pakaian. Ketika saya dan saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, ada penjelasan tentang ditambahkan itu adalah ketika saudara mendapat bonus belanja sesuatu. Saudara misalnya membeli kain 1 meter, maka ditambahi oleh penjualnya itu 10 senti. Itu ditambahkan. Saudara-saudara, semua ditambahkan kepada saudara. Semua ditambahkan kepada saudara. Bahkan ada yang menafsirkan semua itu seperti dituangkan, dicurahkan kepadamu. Ketika saya dan saudara bisa meraih kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada tambahan yang ditambahkan. Maka ditambahkanlah kepada saudara soal makan, minum, dan pakaian. Maka ditambahkanlah kepada saudara dan saya pemenuhan segala kebutuhan sehari-hari saudara dan saya. Kalau kita melihat Injil Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 13 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus memberikan air, tetapi dia katakan dia tidak orang yang minum air dari yang aku berikan, maka dia tidak akan haus, sebab di dalam dirinya sekarang ada mata air. Saudara, inilah yang ditambahkan tadi. Ketika orang-orang menemui Yesus, ketika orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan, ketika orang-orang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan membuat engkau tidak akan haus lagi, sebab di dalammu ada mata air. Saudara, ada sumber di dalam saudara. Nah, saudara, kita bisa menafsirkan, menyebutkan tentang sumber ini. Dia mencukupi, dia memuaskan saudara dan saya setiap saat, setiap waktu, karena dia ada di dalam hidupmu. Engkau punya mata air, saudara. Dan itu yang Yesus katakan. Ketika engkau mau menerima apa yang Yesus berikan, artinya ketika saudara dan saya mau mempunyai kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada yang ditambahkan Tuhan. Engkau akan punya sumber mata air yang hidup. Akan lebih jelas kalau kita lihat di dalam Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya.
mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, Tuhan hanya meminta kepada bangsa itu untuk mulai membangun kembali bait Allah, membangun bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Ada tempat di mana mereka boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mulai dari hari ini, saat engkau mulai meletakkan dasar untuk membangun bait Allah, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Artinya saudara, apa yang Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, adalah benar. Sebab Tuhan menunjukkan melalui Nabi Hagai ini, ketika bangsa itu mulai memperhatikan bait Tuhan, mencari hubungan dengan Tuhan, hidupnya dibaharui, hidupnya didekatkan dengan Tuhan, mereka kembali dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kepada perempuan Samaria, Yesus berkata, kalau kau terima air yang daripadaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Apa itu air yang dari Yesus? Adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dia akan membuat engkau mempunyai sumber yang tidak pernah akan habis-habisnya sampai kehidupan kekal. Nah saudara-saudara, Tuhan masih bisa menambahkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejarlah kelahiran baru, kejarlah hidup yang kudus dan benar, kejarlah hidup yang penuh dengan kebenaran, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Puji Tuhan. Kita akan datang di dalam doa kepada Haleluya. Piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami berdoa bersama Tuhan Yesus,
bagi pertolongan Tuhan untuk kami semua. Sebab kami rindu mengalami bagaimana Engkau menambahkan dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan barui pikiran kami, barui hati kami. Kami sama-sama punya kerinduan untuk mendapatkan kerajaan Allah itu dengan terus percaya kepada Yesus, dengan terus menerima Engkau di dalam hidup kami, dengan terus mengkuduskan Engkau tinggal di dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan kami rindu kebenaran itu ada dalam kami, di mana hidup kami, hati kami penuh dengan firman-Mu, dan firman itu nyata di dalam kemurnian hidup kami. Makin hari makin dibenarkan di hadapan Tuhan, makin hari makin menyukakan Tuhan, makin hari makin Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, segala pikiran-pikiran daging, pikiran yang tidak mempercayai Tuhan, pikiran hawa nafsu, pikiran yang hanya mencari kepuasan-kepuasan dunia, dilalukan dari kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Supaya kami sama-sama Tuhan Yesus, amin, boleh semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah memperhatikan firman Tuhan kali ini, lawati mereka Tuhan, lawati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemurahan Tuhan yang dinyatakan, ada belas kasihan Tuhan yang dinyatakan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan, ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertambah-tambah kami di dalam Engkau, bertambah-tambah kami di dalam mengiring akan Engkau dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintah kami di pusat, di daerah, sampai ke tempat kami ini. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Sertai beliau dengan hikmat, dengan marifat dari Tuhan. Bahkan seluruh perangkat pemerintah yang mengambil keputusan, Tuhan tolong supaya mereka dapat membawa bangsa ini melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini, baik melalui pandemi COVID-19 maupun melalui kondisi ekonomi yang melemah, maupun menghadapi situasi sosial di tengah-tengah kemasyarakatan kami. Tolonglah Tuhan supaya bangsa ini dapat melewati semuanya dan sejahtera ada di tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh pemerintah kami itu, dan berkatilah Tuhan bangsa kami ini dengan segala kemurahan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dengan segala anugerah Tuhan. Jadikan gereja-Mu berkat di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah di dalam surga. Dan biarlah sekarang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat itu, serta persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus ada pada kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya. Amin.